Pakistan says it shot down 2 Indian fighter jets while they were between India and Pakistan over the territory has led to the portion of Kashmir. That's part of it. Stand up in Pakistan and India. That's Di belahan dunia yang indah, tepat di kaki langit Himalaya, terbentang tanah yang diselimuti dengan harapan dan sejarah yang berdarah. Kashmir, tempat di mana gunung-gunung menyimpan bisu puluhan dekade konflik yang tak kunjung usai. Inilah konflik India-Pakistan. Bagi dunia, India dan Pakistan adalah negara Asia Selatan yang menjadi kunci dari stabilitas regional dan sekaligus menjadi ancaman bagi kehancuran nuklir. Tapi bagi rakyat di tanah perbatasan tersebut, ini adalah persoalan hidup di tengah ketidakpastian. Pagi dengan doa, malam dengan dentuman. Sejak pembagian wilayah India pada tahun 1947, garis-garis batas tidak hanya memisahkan teritorial, tetapi menyayat sejarah, identitas, dan harga diri bangsa. Setelah pembagian wilayah tersebut, beberapa perang besar sudah terjadi. Ribuan nyawa melayang. Dan luka itu masih membekas hingga detik ini. Dan kini, dunia kembali diguncang. Pada peristiwa 6 Mei tahun 2025, India kembali melancarkan operasi Sindoor dengan menargetkan 9 kawasan di tanah Pakistan. 31 orang meninggal dunia, ribuan luka-luka. Pakistan merespon dengan tegas, yang kemudian dunia menahan nafas. Muncul pertanyaan, apakah ini awal dari perang dunia ketiga? Atau hanya sekedar episode baru dari konflik yang tak kunjung usai? Ketegangan antara India dan Pakistan bukan hanya sekedar ketegangan antara dua wilayah yang berbatasan langsung. Ketegangan ini terjadi karena adanya pembentukan dua wilayah berdasarkan identitas agama yang berbeda, di mana India dengan negara mayoritas penduduk Hindu dan Pakistan dengan wilayah dengan mayoritas penduduk Islam. Dan ketegangan pun terjadi bukan hanya sekedar batas wilayah negara saja, tetapi juga akibat dari konflik yang berkepanjangan antar identitas agama yang ada. Dan akar ketegangan sejak awal terjadi karena satu wilayah, yaitu wilayah Kashmir, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim. Namun, pemimpin wilayah itu memutuskan untuk bergabung dengan India. Keputusan ini mendapatkan tentangan besar dari Pakistan, sehingga konflik bersenjata pun pecah. Sejak konflik berlangsung, kedua negara telah melakukan perang setidaknya 3 kali, yaitu pada tahun 1947, 1965, dan 1999. Keberlanjutan ketegangan antara Pakistan dan India semakin memanas. Pada tanggal 6 Mei 2025, India melakukan serangan militer ke Pakistan dan menargetkan beberapa lokasi di wilayah Pakistan dan Kashmir. Serangan tersebut diklaim oleh beberapa kelompok militer di Pakistan
Serangan militer India ke wilayah Pakistan pada 6 Mei 2025 menandai eskalasi baru dalam ketegangan panjang antara kedua negara. Namun, lebih dari sekedar aksi balasan, konflik ini juga memperlihatkan kepada dunia bagaimana kedua negara mulai mengandalkan kekuatan udara modern untuk unjuk taring. Dalam konflik ini juga memberikan panggung internasional berbagai kekuatan global untuk memperlihatkan militeristiknya ke kancah global. Oke teman-teman, kali ini kami akan membahas dua alasan mengapa sebenarnya konflik India-Pakistan itu bisa terjadi. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Zaki. Nah, India dan Pakistan merupakan negara yang pendapatan rakyatnya sangat rendah, dan jika dibandingkan dengan Pakistan, pendapatan dari India cuma setengah dari pendapatan Indonesia, dan pendapatan Pakistan hanyalah setengah dari pendapatan dari India. Bayangkan jika negara-negara yang kaya yang akan menghadapi perang seperti perang nuklir, ataupun mereka harus berperang demi mendapatkan uang, kemungkinan untuk terjadinya perang itu sangat rendah. Dan berbeda dengan negara-negara yang pendapatan negaranya itu sangat rendah, mereka akan sangat sulit mengontrol emosi mereka, apalagi mereka harus menghadapi peperangan untuk mendapatkan uang. Nah, terus alasan keduanya yakni sebenarnya jika kita melihat secara langsung ya, konflik antara India dan Pakistan itu sebenarnya tidak memiliki opsi. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena jika kita melihat contoh konflik Israel-Palestina. Nah, Israel-Palestina itu memiliki kesenjangan kekuatan. Nah, jadi Israel itu cenderung masih memiliki opsi. Mungkin dia itu bisa untuk langsung mengeksekusi pemimpin-pemimpin dari Hamas. Dan jika kita melihat lagi dari konflik Rusia dan Ukraina itu masih memiliki opsi yang lain, yakni mungkin embargo ekonomi tentang gas alam atau energi. Nah, berbeda dengan konflik India Pakistan ini, mereka tidak memiliki opsi mau apa mereka. Misalnya contoh, dia ingin saling mengembargo ekonomi. Nah, untuk apa begitu? Biar aja mungkin, karena mereka tidak memiliki ketergantungan satu sama lain dalam konteks ekonomi. Ketegangan India dan Pakistan bukan hanya soal nuklir, tapi juga soal siapa yang menguasai langit. Di balik itu, ada dua perusahaan besar, satu dari Perancis dan satu dari Tiongkok. Dassault Aviation, pembuat Rafale asal Perancis. Ketika India membeli jet Rafale dari Perancis, itu bukan cuma soal pertahanan, tapi juga pesan politik. Dassault Aviation jadi aktor ekonomi politik yang menguntungkan diri dari ketegangan Asia Selatan lewat kontrak miliaran dolar. Prancis memperkuat hubungan strategis dengan India, sekaligus membuka pasar senjata di wilayah konflik. Terus yang kedua, Chengdu Aircraft Industry Group, pembuat J-10 asal Tiongkok. Pakistan memperkuat angkatan udaranya dengan J-10 buatan Tiongkok. Jet ini adalah simbol dari proses Beijing Islamabad. Chengdu Aircraft bukan sekadar pabrik pesawat. Mereka bagian dari strategi besar Tiongkok untuk melawan pengaruh India dan Barat di kawasan. Rafale versus J-10 bukan cuma soal teknologi, ini adalah babak baru dari proxy wars, perlombaan senjata yang diatur oleh negara besar dan dimainkan di negara berkembang. Saat jet tempur naik ke langit, yang jadi taruhan bukan cuma keamanan, tapi juga kedaulatan dan arah politik kawasan, karena keterlibatan dua perusahaan besar yang bermain di medan konflik tersebut. Baiklah, di sini saya akan melakukan perbandingan pesawat jet tempur siapa yang paling canggih di antara dua negara berkonflik ini, India dan Pakistan. Jika dilihat dari pesawat Rafale, memiliki dua mesin yang bernama Snecma M882 dan twin engine, di mana dua mesin ini sangat canggih dibandingkan dengan pesawat J-10C itu dia memiliki mesin yang
kecepatannya sangat tinggi dibandingkan pesawat Rafale. Rafale dilengkapi dengan salah satu sistem peperangan elektronik paling canggih di dunia, yaitu Spectra, menyediakan deteksi radar jamming dan peluncuran chaff secara otomatis. Sebaliknya, J-10C juga telah mengalami kemajuan signifikan. Ia kini menggunakan radar AESA, pembuatan dalam negeri dan sistem IRST, serta HMD yang dikembangkan oleh industri pertahanan Tiongkok. Rafale mampu membawa beragam jenis senjata, rudal udara ke udara jarak pendek dan jauh, rudal udara ke permukaan, bom pintar, serta senjata nuklir. Kapasitas angkut senjatanya mencapai lebih dari 9.500 kilo di 14 titik gantung. Sedangkan J-10C memiliki kapasitas payload sekitar lebih dari 7.000 kilo di 11 titik gantung. Ia dapat membawa rudal PL-15 dan PL-10, bom pemandu satelit, serta rudal anti kapal. Walau efisiensi, kemampuan muatan, dan fleksibilitas ini sih J-10 masih lebih terbatas dibanding Rafale. Teman-teman, sebelum kita memahami atau membahas terkait dinamika kekuatan global antara konflik India dan Pakistan, kami ingin menyampaikan analisis terkait konsep balance of power dari konflik tersebut. Nah, insiden antara dua tempur dari kedua negara tersebut itu tidak berdiri sendiri. Hal ini berkaitan dengan dynamics of balance of power di kawasan Asia. Selain itu, India memperkuat kerjasama atau hubungannya dengan Amerika Serikat, Prancis, dan Israel sebagai upaya untuk meredam pengaruh dari Tiongkok di kawasan Asia. Nah, selain itu, Pakistan melakukan yang sebaliknya. Pakistan menguatkan atau menjalin hubungan yang lebih baik dengan Tiongkok secara militer dan ekonomi. Ini adalah gambaran dari klasik dari balancing of behavior, di mana kedua negara memperkuat koalisi untuk menghadapi potensi ancaman dari satu sama lain. Nah, teman-teman, dunia seringkali hanya terlibat dalam garis-garis peta, tapi di balik garis itu ada kisah, ada luka, ada sengketa yang tak kunjung selesai. India dan Pakistan, dua tetangga yang sejak lama lebih sering bertetangga lewat konflik daripada lewat perdamaian. Tapi percayalah, ini bukan hanya soal Kashmir, bukan hanya soal bendera, atau bukan hanya soal batas, tapi ini adalah panggung di mana semua kekuatan-kekuatan global ikut menari dalam panggung tersebut. Nah, terkait dinamika kekuatan global antara Pakistan dan India, yang pertama yang bisa kami sampaikan ialah bagaimana isu ini menjadi isu global. Yang perlu kita ketahui, teman-teman, ialah kedua negara tersebut sama-sama negara bersenjata nuklir, sehingga hal ini menjadi berdampak pada keamanan global. Selain itu, letak geografis strategis di kawasan Asia Selatan dan dekat juga dengan jalur perdagangan internasional, bahkan hotspot geopolitik Indo-Pasifik. Nah, selanjutnya ialah keterlibatan kekuatan besar atau kekuatan global dalam konflik tersebut. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa konflik tidak jarang kekuatan besar terlibat dalam konflik tersebut. Dalam hal ini, India dan Pakistan, setidaknya ada 3 negara dengan kekuatan besar ikut terlibat. Yang pertama adalah Amerika Serikat, Tiongkok, dan yang terakhir ialah Rusia. Amerika Serikat dalam hal ini cenderung mendukung India. Dia melihat India sebagai mitra strategis untuk meredam pengaruh Tiongkok di kawasan Asia. Selain itu, India dan Amerika Serikat juga sudah memiliki kerjasama di bidang teknologi militer bahkan ekonomi. Yang kedua adalah kekuatan besar dunia, yaitu Tiongkok atau Cina. Nah, Cina saat ini bersekutu erat dengan Pakistan. Investasi besar melalui proyek antara dua negara tersebut, yang istilahnya itu ialah CPEC atau China Pakistan Economic Corridor, yang merupakan juga bagian dari Belt Road Initiative. Dan selain itu, bantuan militer dan teknologi
dari Cina kepada Pakistan juga sangat membantu Pakistan untuk menyeimbangi pengaruh atau kekuatan dari India di kawasan tersebut.